Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan karunia Allah, dengan taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita patut bersyukur kepadanya. Kita sampai hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-afiyah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-afiyah, yang itu juga adalah doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu yang kita minta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-afu di dunia, kita minta kepada Allah al-afiyah di akhirat. Al-afu di dunia, permohonan maaf, ampunan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita berharap tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita akan dosa-dosa kita, tidak dibarengi dengan hukuman di dunia. Tidak dibarengi dengan hukuman di dunia, ya. Karena memang kenyataannya ada di antara manusia yang mereka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertobat, mereka beristighfar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan hukuman kepadanya di dunia. Kenapa? Karena istighfarnya belum cukup menutupi apa? Dosanya. Maka dia diberi hukuman balak di dunia dalam rangka untuk menghapus apa? Dosanya. Ya, maka kita meminta kepada al-afwa di dunia, lebih-lebih lagi di mana? Di akhirat. Ya. Demikian juga afiyah, keselamatan, kesehatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat wal afiyat, ya, insyaallah taala. Lho Ustaz kok nggawe masker nggih bapak wis nggih. Soale kula riwa-riwi ya, nganan ngiring itu ya. Niku aku saking Malang ya. Ini dalam rangka untuk menjaga sinten? Ya, kebersamaan semuanya, ya. Karena saya sudah mulai aktivitas banyak di luar, maka ini dalam rangka untuk saling menjaga. Kan gak enak nggih, gara-gara ustaz teko ono sing kena, nang gak enak. Enak lah mboten ngoten niku. Hah? Misal gitu ya. Ya masuk rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik. Karena memang kenyataannya ada gitu ya. Kita tadi di mobil saya ceritakan juga saya sudah mulai ngisi pengajian di mana, di Malang, di pengajian ibu-ibu, ya. Ternyata kemudian dihentikan untuk sementara, ya, karena ada di antara ibu-ibu yang terpapar misalkan, ya, seperti itu. Jadi
kita harus selalu takut, tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi juga jangan sampai teledor, ya, jangan sampai teledor. Protokol kesehatannya juga dijalankan, dilakukan. Nah, ini bagian dari ikhtiar, ya, bagian dari ikhtiar dari saya secara pribadi, gitu ya, untuk saling menjaga. Terutama saya yang lebih banyak sering di luar, ya, sudah mulai aktif, ya, acara-acara, maka saya sering di luar. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menjaga bersama-sama, saling menjaga, maka saya mengisi sambil menggunakan masker seperti ini. Bisa dimaklumi, ya? Maklum, ya? Mau sampai Ustadz berlebih-lebihan, enggak ya? Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pada kesempatan kita di malam hari ini kita sampai pada buku jilid yang ketiga dari pembahasan kitab Sulathiyat Nabawiyah, hadis nomor 36, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumallahu taala dengan sanad sahih an Abi Kabsyah al-Anmari, dari Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya dia sami'a, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, tiga perkara, atau tiga perkara, uqsimu alaihinna, aku bersumpah atas ketiga perkara itu, wa uhaddithukum haditsan fahfazuhu, dan kuceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkan oleh kalian, jaga oleh kalian. Ada tiga perkara nanti disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintahkan untuk menjaganya. Apa yang patut kita jaga ini? Yang pertama, kata Nabi, ma naqasa malun, tidaklah berkurang, malu abdin, harta seorang hamba, min shadaqatin, karena sedekah. Ini yang pertama, tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Yang kedua, wala dzulima abdun madzlamatan, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman, fasabara 'alaiha, lalu dia bersabar di atas kezaliman itu, illa, melainkan zadahullahu izzan, melainkan Allah tambahkan kepada dia kemuliaan. Yang kedua. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, jaluk, ngemis, illa, melainkan fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan bukakan atas dia pintu kemelaratan, ya, dibukakan atas dia pintu kemelaratan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, mari kita bahas satu persatu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ya. Tiga perkara yang Nabi menyumpahi para sahabat agar mereka menghafalkannya, mengamalkannya, menjaganya. Dan ini akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita, mengarungi hidup kita di dunia ini. Perkara yang pertama, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yaitu ma naqasa malu abdin, tidaklah berkurang harta seorang hamba, min shadaqatin, karena sedekah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, ada dua hal yang diingatkan oleh mu'alif. Yang pertama tentang pahala akhirat. Yang pertama tentang pahala akhirat. Yang dimaksud di situ adalah pertama pahala akhirat, yang kedua penggantian di dunia di samping pahala di akhirat. Ini yang dimaksud dengan tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah.
Tidak berkurangnya bagaimana? Ya kalau kita lihat misalkan 1 juta dikurangi 100, jadi berapa? Kalau matematika ya. Kalau matematika 1 juta dikurangi 100 sama dengan 900.000 gitu ya. Tapi kalau hadis ini 1 juta dikurangi 100 sama dengan 1 gitu ya. 1 juta dikurangi 100 sama dengan berapa? Ingat, tidak berkurang. Tidak berkurang ya. Kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100 gitu ya, maka pada dasarnya tidak mengurangi hartanya. Harta seseorang itu bukan apa yang sedang ada di tangannya, bukan apa yang sedang dia simpan, tapi apa yang dia infakkan. Maka tatkala dia infakkan, maka hartanya itu tidak berkurang. Yang pertama, pahala di akhirat tidak berkurang sama sekali. Justru apa yang dia infakkan itu 100.000 di akhirat jadi berapa? Minimal 10 kali lipatnya. Minimal 10 kali lipatnya. Ya ini kullu hasanah bi asri amsaliyah. Setiap kebaikan itu 10 kali lipatnya, kan gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tatkala kita berinfak 100, berarti nilainya di akhirat 1 juta. Ini yang pertama, tidak berkurang sedikit pun. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tidak berkurang. Kemudian makna yang kedua itu pahala di akhirat. Makna yang kedua, pahala di dunia. Pahala di dunia berupa apa? Diganti di dunia. Mungkin dohirnya 1 juta dikurangi 100 tinggal 900.000. Tapi yang 100 ini nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Diganti dengan apa? Yang pertama bisa diganti dengan yang semisalnya di dunia, gitu ya, atau berlipat kalinya di dunia. Dia punya 1 juta diinfakkan 100.000, lalu sama Allah Subhanahu wa taala diganti ya 100.000 pancet, atau dikasih 5 kali lipatnya misalkan, ya nanti dia dapat 500.000, atau dikali 10 kali lipatnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dia Allah yang menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Namun ingat, tatkala kita mengharapkan penggantian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan selalu dipikir bahwasanya bentuk penggantian Allah Subhanahu wa taala selalu berupa materi. Rupiah dibayar rupiah, dolar dibayar dolar, begitu, enggak mesti. Kadang kita menginfakkan sesuatu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dari penyakit. Yang lain pada sakit kita diberikan kesembuhan. Jangan-jangan karena sebab infak yang pernah kita kerjakan, gitu ya. Yang lain mendapatkan bala, kita mendapatkan keselamatan, barangkali karena sebab infak yang pernah kita keluarkan. Yang Nabi SAW pernah bersabda, dawu mardakum bil sadaqah, obati orang-orang sakit kalian dengan apa? Sedekah. Ya, jadi jangan kita membayangkan bahwasanya penggantian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berupa materi, kadang berupa immateri. Ya, kadang berupa immateri. Kadang berupa non harta, berupa kesehatan, kita diberi kesehatan oleh Allah. Berupa kekuatan, ya, berupa anak-anak yang soleh, solihah, ya, berupa istri yang solihah, istri soleh, ya. Istri soleh nama solihah? Istri yang salihah, ya, yang manut, ya. Kemudian kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
mudah untuk ke majelis ilmu, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk sholat berjamaah, mudah untuk sholat sunnah. Nah, itu barangkali penggantian oleh Allah Subhanahu wa taala dari infak sedekah yang pernah kita keluarkan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan yang lainnya. Yang jelas tidak berkurang manaqasa malu abdin min shadaqah, tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Diganti di dunia berupa materi atau immateri, diganti di akhirat jelas berupa pahala. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka nanti untuk dia adalah yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, itu tentang ma naqasa malu abdin min shadaqatin. Ya, ma naqasa malu abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dari sedekahnya. Orang yang bersedekah itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala diibaratkan oleh para salaf. Diibaratkan apa? Diibaratkan dia itu punya dua rumah. Satu rumah di dunia, satu rumah di akhirat. Gitu ya. Satu rumah di dunia, satu rumah di akhirat. Tatkala dia sedekah, maka maknanya dia kirimkan hartanya itu ke mana? Ke rumahnya yang di akhirat, rumahnya yang kedua di sana. Gitu ya, dipindah ke sana. Setiap kali kita berinfak, maka kita sedang menyiapkan perabotan, perkakas di mana? Di akhirat. Ya. Jadi dikirim ke sana, dikirim semua ke sana. Ada salah seorang salaf datang kepada temannya, masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dilihat oleh dia di rumahnya kok tidak ada apa-apa. Kok rumahmu kok kosong ini? Kan apa-apa nih belas ini ya. Dia sama istrinya, sama anak-anaknya. Rumahmu kok nggak ada apa-apanya belas. Yang ada ya yang diperlukan aja. Nah, kok nggak ada apa-apanya gitu ya. Maka dia mengatakan dengan bahasa kiasan yang difahami setelahnya. Saat itu dia nggak paham. Saya punya rumah yang lain. Saya punya rumah yang kedua. Semua harta perbendaharaan saya pindahkan ke rumah saya yang kedua. Di rumah ini cukuplah. Kalau rumah sana lengkap insya Allah. Gitu. Jawaban apa? Hah? Klise. Jawaban sebenarnya maksudnya apa? Semuanya tak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi dia banyak berinfak, ya, banyak berinfak. Tujuannya adalah untuk memakmurkan kehidupan dia di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Oleh karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita, ya, yang tadi itu harta yang kita infakkan tak berkurang, yang kemudian harta yang kita infakkan itu nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, meleki, medit, pelit. Kenapa orang yang bakhil, meleki, medit, pelit itu tiap hari didoakan buruk oleh para malaikat? Kira-kira kalau malaikat mendoakan buruk itu mandi, napa bahasa Indonesia mandi niku? Hah? Sanes mandi. Ya. Ngedal, sanes gede, nggih, beda ngede kali dal nggih. Mandi, ya. Manjur, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang pelit didoakan buruk. Apa doanya? Perhatikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma min yaumin," tidak ada di antara satu hari pun, "yusbihul ibadu fihi," yang di pagi hari seorang hamba itu ada di dalamnya, "illa malakan yanzilani," melainkan ada dua malaikat yang keduanya itu turun. Tiap hari, tiap pagi dua malaikat turun. Tugasnya apa sih? Tugasnya ndongakno tok. Ndongakno sapa? Ndongakno wong sing berinfak ambek ndongakno wong sing gak gelem berinfak. Tugasnya apa? Mendoakan orang yang dermawan dan mendoakan orang yang
pelit. Lalu apa doanya kepada orang dermawan? Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang di antara kedua malaikat itu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikan kepada orang yang memberi ganti. Didoakan oleh malaikat. Orang yang banyak memberi, orang yang berinfak, orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah, didoakan oleh para malaikat, ya Allah ganti dia. Beri ganti. Ya. Yang dimaksud beri ganti, ya diganti tadi itu gantian dua hal. Bisa di dunia dengan segala macam aspeknya, di akhirat jelas berupa pahala. Diganti pokoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allahumma a'ti munfiqan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang nyeketem, mumsikan, nyeketem. Karena kalau seiling nih bahasane sing nek ngaji niku nyeketem. Ya. Nyeketem ngene. Gak gelem napa? Nah, gelem melepaskannya, ndak mau dia melepaskan hartanya, nyeketem tok ngene pokoke dhuwit wis koyoke nekku dhewe ngono. Ya, gak gelem diberikan kepada orang lain. Ya, Allahumma ya Allah a'ti, panjenengan paring ya Allah mungsikan ing wong kang nyeketem. Apa? Talafan. Apa yang dimaksud dengan talafan? Kerusakan. Berikan kepada dia kerusakan, berikan kepada dia kerugian, berikan kepada dia kebangkrutan. Tungane malaikat. Jadi wong medit niku gak nggarai sugih. Ya, dermawan gak nggarai melarat. Gak ana critane wong dermawan niku malih melarat gara-gara apa? Kakehan sedekah. Wonten critane? Wonten critane ngoten? Wonten. Gara-gara kakehan sedekah iku bangkrut gitu ya. Kaono. Sampai kiamat wonten. Ya. Ya, sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Justru sing ngono malah apa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang justru kita saksikan dan kenyataan dalam kehidupan kita. Taib. Oleh karena itulah kita tidak boleh menjadi orang yang bakhil, harus menjadi orang yang banyak berinfak. Berinfak ya sesuai dengan kemampuan. Berinfak dari apa? Kelebihan harta, yang lebih dari harta. Ya, setelah kewajibannya dipenuhi, ada kelebihannya, ada sisanya, maka itu yang sedekahkan. Itu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholihin rahimakumullahu taala. Ada lagi hadis yang lain. Ya, hadis yang lain yang patut kita perhatikan agar kita tidak menjadi orang yang bakhil, dan kita menjadi orang yang dermawan. Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unfiq alaik. Berinfaklah kamu, aku akan menafkahimu. Ya, berinfaklah kamu, aku akan menafkahimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjanji di sini? Allah. Kalau kita berinfak, Allah yang menginfaki kita. Kira-kira akan di infak yang kita berikan atau infaknya Allah kepada kita? Ayo, akan di? Ya, kita berinfak kalau piro, gini ya. Piro sesugine awak dhewe itu kan gitu ya. Paling berapa? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berinfak, Allah maha kaya. Gitu ya. Allah maha kaya. Allah itu sifatnya zat yang maha kaya dan maha derma. Sowogeh dan loman. Itu kalau bahasa kita bahasakan dengan bahasa manusia. Soge loman. Kalau misalkan kita punya tetangga soge loman, kira-kira le infak masuk 5.000. Ana wong soge ditangga soge loman gitu ya. Ana arek cilik disangoni masa mek 5.000. Pinten? Iya, pokoknya sing pantes lah ngono ya. Pantes sampai gelare soge loman ngono. Ya, lek masyarakat mengatakan iku wong soge loman, ya berarti infaknya banyak kan gitu ya. Lah ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya berjanji, "Hei anak Adam, unfiq alik." Hei anak Adam, berinfaklah, aku akan menginfaki kalian.
Berarti apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berinfak itu jauh lebih besar daripada infak yang diberikan oleh hambanya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh, la taghidhuha nafaqatun, tidak akan berkurang, ya menguranginya satu nafkah pun, sahha al-laili wan nahar, sepanjang malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dan siang tidak pernah berhenti, selalu menginfaki seluruh makhluknya. Itu tidak berkurang sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samaa'a wal ard, ya. Gimana pandangan kalian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berinfak sejak menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Iya, wong kita sejak lahir sampai hari ini diinfaki terus sampai Allah apa nambahan? Ayo, wani ngomong gua gitu ya. Ambaan tahu putus semian. Itu infak dari Allah apa enggak? Hah? Coba nang rumah sakit tuku oksigen pinten regane? Hah? Wong sing sesek gawe sambaan. Gitu ya. Pasang oksigen pinten regane? Kan bayar. Ya masyaallah rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ini kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah kita tidak bisa bayar. Itu adalah infak Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak ada hitungannya, ya. Jadi Allah Maha Kaya. Jadi kalau kita ingin berniaga dengan perniagaan yang tidak akan pernah ruginya, maka berniagalah kepada zat yang Maha Kaya, sing belopo, sing loman, sing lek ngekei gak itu gak hitungan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Kita lanjutkan jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Perkara yang kedua, ya, perkara yang kedua. Oh, ini ada pertanyaan penting, ya. Pertanyaannya, apakah boleh seseorang bersedekah dan menginginkan penggantian duniawi yang telah dinyatakan dalam hadis tersebut? Penggantian duniawi. Jadi ini diganti, aku tak infak diganti sama Allah. Sekarang boleh enggak? Ya, kemarin sudah saya jawab di sana. Jawabannya adalah tidak ada keraguan bahwa keinginan manusia untuk mendapatkan dunia dengan amalnya adalah termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Kalau murni, aku berinfak ini cek diganti ki murni, tidak ada kaitannya dengan akhirat. Ya, seseorang tatkala dia beramal, ya, beramal akhirat, tujuannya murni dunia, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia beramal akhirat, tujuannya adalah akhirat sambil menanti janji Allah berupa janji duniawi, maka tidak masalah. Seperti dicontohkan di sini, menyambung tali rahim. Yang Allah Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen Allah lapangkan rezekinya, siapa yang pengen Allah panjangkan umurnya, maka silakan menyambung tali rahim, gitu ya. Maka orang menyambung tali rahim, niatnya yang pertama lillah, yang kedua sambil berharap ceperan dunya. Itu kenapa dijanjikan sama Allah. Jadi enggak apa-apa, ya. Tapi niat utamanya akhirat. Tapi kemudian sambil menanti dan berharap janji duniawi, maka itu boleh, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ya ini maksudnya? Tapi kalau murni ingin cari dunia enggak boleh, ya. Tapi tujuannya akhirat lalu sambil menanti janji dunia. Baik. Itu tentang perkara yang pertama, mana naqasa malu abdin min shadaqah. Perkara yang kedua yaitu ma dzulima abdun madlamatan fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzan. Ya, ini bersabar pada kezaliman adalah kemuliaan. Sabar dizalimi. Sabar tatkala dia dianiaya, maksudnya dizalimi, haknya dizalimi. Dia bisa bersabar, maka baginya adalah kemuliaan. Ya, dalam hadis tadi itu, ma'dzulima 'abdun madlamatan fa sabara 'alayya illa zadahu Allahu izzan.
dia dizalimi, dia bersabar, maka bagi dia adalah kemuliaan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang dimaksud di sini titiknya itu bukan pada kezaliman dan membiarkan kezaliman. Satu kezaliman yang menimpa seseorang yang itu adalah murni yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Hak pribadi, hak pribadi, dirinya sendiri. Tapi kalau itu kezaliman berkaitan dengan orang lain, maka tidak sabar, bukan sabar dalilnya. Apa dalilnya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat orang menzalimi orang lain, maka yang berlaku dalilnya bukan dalil sabar, dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Ngerti ya? Duduk dalil dizalimi, sing dizalimi dipupuk sing sabar yo. Sapa sing didolimi sabar, mulya, wis harno wae ku ndolimi kon. Keliru. Itu bukan tempatnya berdalil di situ, gitu ya. Jadi hadis ini diperuntukkan untuk diri sendiri. Tatkala kita didolimi oleh seseorang, hak kita dikurangi misalkan gitu ya. Kemudian kita mau bersabar, maka bagi kita kemuliaan, tidak menambah kecuali kemuliaan. Sesuatu yang hanya berakibat diri sendiri. Paham di sini? Beda kalau itu berakibat kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kehormatannya, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Beda lagi kalau seperti itu, karena sudah berkaitan dengan orang lain. Ya, istri diganggu. Ini apa? Istri diganggu sabar, napa sampean sing ngeplak sing ganggu? Ayo, yang namanya kira-kira sabar, dek sabar dek ya, ngono, sampean gak nulung, wong lanang ngopo iki ngono ya, itu jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Jadi ini sabar kalau berkaitan dengan diri sendiri, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, beliau sampai ditarik gitu ya bajunya oleh orang Arab Badui sampai membekas selendangnya di leher beliau. Beliau tidak marah. Kenapa? Hanya dirinya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan orang lain, sudah ada kaitannya dengan umatnya, maka Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam yang maju untuk pertama kali. Ya, itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ya dimaksud di sini ya. Jadi sabar kaitannya dengan hak diri sendiri. Contoh misalkan bapak bagi-bagi hibah, sing kono akeh sampean wah aku kok didik dhewe, enake napa protes napa sabar? Enake gitu ya. Pertanyaannya kan enake, ono pertanyaan berikutnya apike. Ono pertanyaan berikutnya oleh. Nah, gitu. Ini beda. Kalau pertanyaannya enake ya apa? Ya sakarepmu. Gitu ya. Kalau pertanyaannya apa oleh protes, boleh karena itu haknya. Kalau pertanyaan apike ya apa? Sabar. Pertanyaan apike ya apa? Sabar. Kenapa? Maka itu akan menjadi kemuliaan, sehingga enggak jadi tukaran, gitu ya, enggak akan jadi permusuhan, dan juga tidak menyakiti orang tua. Gitu. Kalau kemudian protes, gitu ya, maka orang tua nanti akan ada permusuhan, jangan-jangan dengan orang tua, nanti akan ada permusuhan, jangan-jangan dengan anak saudara-saudara yang lain. Jadi ini kan APA, yang gitu ya. Jadi kalau ingin mengingatkan orang tua lewat saudara yang lain atau lewat paman atau lewat itu, bapak gak adil, mbok yo sampean ilingno sakno bapak. Kalau tidak adil, gitu ya. Lek sik ngerundel ae gitu ya. Tapi lek sabar gak apa-apa wis gitu. Maka itu adalah sebaik-baiknya orang. Ndak apa-apa tak maafkan semuanya. Ndak berdosa bapak dengan tidak memberikan hadiah hibah yang rata. Tak maafkan. Ndak apa-apa. Itu sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud di sini. Dia dizalimi tapi mau sabar karena itu haknya sendiri. Gitu ya. Haknya sendiri. Paham yang dimaksud?
Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Perhatikan yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sama. Tidak berkurang harta karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Nah, ini yang dimaksud. Tidak menambah seseorang dengan pemberian maaf kecuali kemuliaan. Gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, kepada orang lain jangan menuntut minta maaflah. Itu. Jangan menuntut kepada orang lain minta maaflah, tapi tuntut diri sendiri, maafkan mereka. Gitu. Paham ini maksud? Kenapa? Memaafkan itu lebih mulia, lebih utama. Memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Atau dengan bahasa umum gitu ya, semua saya maafkan. Baik yang minta maaf atau yang tidak minta maaf, siapapun kesalahannya saya maafkan. Selesai. Maka itu jauh lebih baik, lebih utama daripada titenono kon. Gak jaluk sepuro, akhirat titenono kon. Ya ini. Mudurane metu. Ya, titenono misal gitu ya. Marah misalkan gitu. Nah, ini enggak boleh. Sama rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi yang semacam ini tidak diperkenankan. Atau artinya apa? Tidak jadi lebih baik. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diri sendiri, maafkan orang lain. Gitu ya, maafkan orang lain. Tapi bagi yang merasa bersalah, minta maaflah kepada yang kamu salahi. Jelas ini ya. Ya, jadi masing-masing itu ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang tawaduk karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Dan yang terakhir, perkara yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma fataha ahdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan membuka untuknya pintu kemelaratan. Ya, orang ngemis, ya, tatkala dia ngemis, meminta-minta, membuka pintu itu, maka Allah bukakan untuk dia pintu kemelaratan. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim itu untuk melakukan perbuatan ngemis. Yang dimaksud ngemis itu adalah napa yang dimaksud ngemis niku? Hah? What is the meaning of ngemis? Nah, apa maksudnya ngemis nih? Ngemis itu minta untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya ngemis. Minta untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, ya, untuk dia makan sendiri. Taib. Lalu apa ada minta-minta yang dihalalkan? Ada. Di mana minta-minta yang dihalalkan itu? Hadis ini. Perhatikan hadis riwayat Muslim. Ya qabisatu wa qabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Wa qabisah, minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 kondisi. Untuk 3 golongan orang. Atau untuk salah satu di antara 3 dari golongan orang. Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan, seorang laki-laki yang menanggung hutang. Menanggung hutang siapa? Menanggung hutangnya orang lain, bukan hutangnya sendiri. Gitu ya. Kalau hutangnya sendiri karuan, wis mari menikmati, saiki wayahe, Mbak. Gitu ya. Wis mari menikmati, kalau minta-minta dia kalau dia punya hutang. Ini enggak menikmati harta yang dihutang, tapi dia yang nanggung. Tahammala hamalatan halat lahul mas'alah hatta yusiba thumma yumsik. Dia nanggung hutang orang lain. Ada orang lain tidak bisa bayar hutang, sudah hutangnya aku yang nanggung. Kamu tagih kepada aku. Akhirnya dia tagih. Tapi padahal gak ada duit. Gitu ya. Maka orang seperti ini boleh minta-minta. Boleh meminta. Hatta yusiba, hingga mendapatkan harta itu, lalu setelah dia sudah bisa nyaur, dia berhenti dari minta. Jelas ya? Yang kedua, wa rajulun asabatu jaihatun ijtahat malah.
seseorang yang tertimpa musibah yang meludeskan seluruh hartanya. Punya rumah kebakaran, habis bis tak tersisa kecuali apa yang melekat di badan. Selesai sudah. Tidak punya apa-apa sudah. Maka saat itu dia boleh minta. Kena musibah. Ya, gempa bumi sekampung ambruk, bles, lep, hilang. Karek menungsane tok sing urip. Ya, kenapa saat itu semua ada di sawah kabeh misalkan gitu ya. Ya, omahe kosong, habis. Maka mereka boleh minta. Kenapa nggak ada lagi sudah, nggak punya. Gitu ya. Di samping juga kena musibah ya kaget kan gitu ya. Sik trauma kan gitu ya. Nah, gitu. Maka dia boleh untuk minta. Dan yang ketiga, fahalat lahul masalah hatta yusiba qiwaman min aishin. Maka dia boleh minta sampai bisa berdiri sendiri. Ingat, bukan untuk selamanya dan bukan menjadikan ngemis itu sebagai pekerjaan seumur hidup. Gitu ya. Makanya sudah pekerjaannya nang kota kono nyewa hotel golek awan, ngemis lek bengi nang. Ada seperti itu? Ada. Ngemis tapi kemudian di tasnya ada duit 40 juta sama emas sekian puluh gram. Dek, napa nih? Tase, penggaweane ngemis. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun asabatu faqah. Seseorang yang tertimpa kemelaratan. Faqah itu bukan fakir. Faqah itu adalah fakirun ba'dal ghina. Melarat setelah kaya. Mari wong sugih marono bangkrut dadi wong melarat. Kira-kira ya napa atine? Oh, nelongsoe luar biasa. Karuan melarat sejak lahir. Kan gitu ya, wis biasa gitu ya. Panganane wis biasa melarat kan gitu. Ini enggak, mari sugih terus melarat, anjlok lorone karuan. Ya, beda dengan yang sudah lama melarat, ya sudah lorone wis gak kroso gitu. Wis gak kroso, wis anus kebal. Ini enggak. Habis kaya lalu jatuh bangkrut, melarat, enggak punya apa-apa. Ya, maka yang seperti ini ya hatta yaquma salasatun min dawil hijja min qaumi, hingga ada 3 orang dari kaum yang mengatakan laqad asabat fulanatan faqah, si fulan terkena faqah, melarat setelah kaya. Maka fahallat lahul mas'alah, halal bagi dia minta hatta yusiba qiwaman min aishin, hingga dia bisa tegak kembali menatapi kehidupannya. Fama siwahunna fil minal mas'alati ya qabisa, maka selain 3 perkara itu, minta itu wa qabisa suhtan, maka itu adalah kemurkaan, ya, itu adalah haram, ya'kuluha sahibuha suhtan, yang pemiliknya memakannya sebagai sesuatu yang haram. Ya, jadi 3 hal itu saja yang membolehkan apa? Minta. Selainnya maka haram. Dan orang yang minta di dunia, maka nanti pada hari kiamat laqiyallaha wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Ya, di wajahnya tidak ada dagingnya. Ya, apa bentuknya kira-kira? Lek zaman kula sik SMP biyen ana napa jenenge napa nggih? Buku judulnya Panji Tengkorak. Kayak niku paling ya. Si SMP sing seneng maca buku ngoten judulnya Panji Tengkorak. Nah, cerita-cerita rakyatnya. Jadi tanpa tengkorak tanpa apa? Daging di wajahnya. Jadi ini hukuman bagi para peminta. Jadi ini 3 perkara yang kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menjaga. Yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kedua, sabar akan menambah kemuliaan. Yang ketiga, haram meminta. Siapa yang meminta, maka dia telah membuka pintu kemelaratan. Melarat terus dia nanti di dunia. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.